Beberapa tahun yang lalu ketika aku masih di Sukabumi, waktu itu karena bapak, ibu, kakek, gue semua keluarga tuh rata-rata pengajar ngaji. Nah ketika di Sukabumi aku ngadain pengajian kecil-kecilan sama kakak sama ibu dari mulai 5, 10 sampai 200 jamaah waktu di Sukabumi. Nah di 2006 karena di waktu di Sukabumi itu kan masuk SD cuma ada satu SD, SMP jauh, apalagi SMA, dan ekonomi di sana di Sukabumi itu ekonomi yang menengah ke bawah, dan mereka bisa berpandangan buat apa sih sekolah kalau nantinya nganggur juga. Dan pada realitanya anak-anak di sini sekolah sampai SD, kalau yang perempuannya SD yang menikah, ada yang jadi buruh pabrik, ada yang pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang SMP, SMA, apalagi kuliah itu masih bisa dihitung dengan jari. Pokoknya 2006 aku ikut kakak ke Bekasi. Nah kakak di Bekasi sudah lebih awal nih membina anak-anak jalanan dari tahun 2000-an. Nah ketika pindah ke Bekasi, karena di Sukabumi udah sering berinteraksi dengan anak-anak, waktu itu sempat terlintas, waktu di Sukabumi kan oke, anak-anak banyak, mereka hebatnya ya ekonomi menengah ke bawah, tapi walaupun bagaimana ketika masih di Sukabumi, anak-anaknya mereka masih bisa merasakan kasih sayang keluarga. Berbeda dengan kondisi yang di Bekasi, anak-anak tinggal di jalanan, makan aja harus ngamen dan lain sebagainya, dan mereka kurang begitu merasakan kasih sayang dari keluarga. Akhirnya aku buat inisiatif untuk terjun langsung dengan anak-anak. Siswa rakyat miskin kota bersatu padu rambut demokrasi, gagasan kita dalam demi tugas yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tantangan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita dapat menghilangkan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan bersama. Waktu itu kata kakak, kalau mau ikut membina anak-anak jalanan, maka kita harus masuk ke ranah mereka dulu. Soalnya kalau jalan itu ada istilah abang-abangan. Ini siapa yang paling lama, siapa yang paling tua, itu mereka akan disegani. Karena ada anak yang dieksploitasi sama orang tua, dan jadi anak-anak ini anak-anak yang wajib bekerja. Mereka yang ada yang nyetor, itu diharuskan nyetor ke orang tuanya ataupun kakaknya antara 20 sampai 50 ribu per hari. Kalau misalkan tidak memenuhi target, itu mereka akan dipukulin, mereka tidak boleh pulang, mereka nggak punya dikasih makan dan sebagainya, sehingga ya mereka tinggal jalanan. Karena walaupun sudah jam 9 ke jam 12 malam, ketika mereka belum mendapatkan uang yang ditargetkan sama orang tua, mereka nggak boleh pulang. Dan juga faktor yang kedua adalah anak-anak yang memang kondisi keluarga
yang berarti kurang mampu juga, tapi anak ini memiliki kesadaran sendiri untuk membantu ekonomi keluarga. Saya menjadikan faktor dari keluarga itu sendiri. Broken home, orang tuanya yang terlalu ketat membatasi anak itu misalkan harus belajar dan belajar tanpa diberi kebebasan untuk main. Padahal kan untuk anak-anak usia 5 atau sampai 15 tahun mereka adalah usia untuk bermain ya. Yang kali itu karena orang tua yang terlalu ketat, yang terlalu keras, jadi mereka mencari pembebasan. Dan yang keempat adalah kenapa anak-anak tinggal jalanan, karena anak itu sendiri sebenarnya orang tuanya mampu, orang tuanya sayang sama anak itu, tapi karena faktor anak itu sendiri yang nakal. Memutuskan sanggar anak materi ini adalah sanggar yang menangani anak-anak jalanan, yatim dan duafa. Jadi sekarang sudah bukan anak jalanan lagi. Dulu waktu masih di kampung Mende sama Kang Ujang memang semuanya anak jalanan. Jadi sekarang semua ini anak jalanan, anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan anak-anak yang mereka berprestasi. Tepungnya ada berapa macam? 3. Semuanya takarannya sama. Sendok ya. Sini, ngomong sini. Anak matahari, all-in lah jatuhnya. Jadi kita buka 24 jam. Ada yang punya masalah, boleh konsultasi sama Kak Nadia. Ada yang punya masalah dengan pelajaran sekolahnya, boleh tanya juga sama Kak Nadia. Atau ada yang mau bikin kerajinan tangan kecil, boleh juga datang ke Kak Nadia. Jadi untuk jadi pengajar di sini harus bisa semuanya. Ibarat ibu yang punya anak di rumah, di sini anaknya bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi ada ratusan anak. Jadi otomatis kebutuhan dia dari mulai sekolahnya, terus kemudian jajannya, dari baju hariannya, sampai urusan kecil jalan-jalan atau rekreasi itu ditanggung bersama, termasuk sama aku. Jadi kalau ditanya apa kegiatannya, ya bayangkan saja ini adalah sebuah keluarga. Aku salah satu ibunya, jadi ya inilah. Kalau pagi bangun, mandi, terus mandi itu sholat subuh, siap-siap buat berangkat sekolah. Udah terus bener ke sekolah, pulang jam 12:30, nyampe sanggar jam 1. Habis pulang dari sanggar itu terus sholat zuhur, ngeberesin sanggar yang berantakan, dirapiin, cuci piring segala macam. Terus habis beresin sanggar, Nur belajar yang tadi materi sekolah. Kalau misalnya ada guru, Mr. Danang apa Pak Adi, belajar MTK. Kalau Mr. Danang belajar bahasa Jepang apa bahasa Inggris. Terus pas maghrib itu jam 5 mandi, maghrib terus siap-siap buat ngajarin anak-anak ngaji. Udah sampai Isya baru pulang. Pas pulang seperti biasa lagi belajar bareng-bareng anak-anak. Hobinya mainan di sanggar, banyak temennya, gambarnya cakep-cakep, pokoknya segala macam dah, di belajar matematika, belajar gambar, belajar gitar, belajar bola, macam-macam. Suka dukanya di sanggar, kalau dukanya itu aku suka pada marah-marahan gitu. Terus kalau misalnya kalau anak-anak lagi pada nggak kumpul, kalau lagi pulang
itu sepi gitu di Sanggar, terus itu dukanya. Tapi kalau misalnya sukanya itu bareng-bareng anak-anak, makan bareng-bareng walaupun seadanya. Terus kalau belajar gitu kemana-mana ngapain bareng-bareng sama. Lagi pengen bikin Sanggar tingkat, kita kalau lagi udah sukses beli mobil, kolam renang, bikin kolam ikan, di motor, pokoknya segala-galanya ada yang buat umutan Sanggar. Aku nggak mau Sanggar luar. Saya kalau Sanggar luar itu kan, nah, sepi itu nggak ada orang. Sepi. Ingin sekali punya tempat, soalnya tempatnya masih ngontrak, saungnya. Maunya punya tempat sendiri. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang sukses supaya bisa mengajarkan anak-anak yang ada di jalan. Siapa lagi kalau bukan kita semuanya. Harapan dari Sanggar itu semoga apa yang Ujang inginin Rahmadi Panadi bisa tercapai, bisa bikin rumah sendiri, bikin sekolah sendiri. Terus apa yang diharapkan Ujang ada yang tercapai.